Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Saya perkenalkan, saya Said Muhammad Iqbal dari Kampus Bisnis Umar Usman angkatan 7 tahun 2020. Pagi ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas dan studi kasusnya terhadap bisnis saya sendiri, yaitu bisnis klinik facial dan skincare dengan nama brand Amira Skin Facial. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih itu model kanvas? Nah, bisnis model kanvas ini pertama kali dikenalkan by Alexander Oxwalder based on his earlier book. The title is Business Model Orthology. Dan kalau di Indonesia itu familiarnya Business Model Generation bukunya. Dan dalam buku Business Model Generation ini menjelaskan konsep bisnis yang dikembangkan oleh Alexander. Dia berhasil mengubah konsep bisnis yang awalnya orang-orang perhatikan itu rumit, orang-orang pandang itu sulit, menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Nah, Alex Oxwalder mencoba mempresentasikan elemen-elemen dalam bisnis nih, ada 9 elemen. Atau di bukunya itu sering disebut 9 building block. Nah, bisnis kanvas itu sebenarnya itu seperti tools yang digunakan untuk menyederhanakan konsep bisnis yang rumit, yang orang-orang pandang rumit dan sulit itu jadi lebih mudah dipahami. Mulai untuk lagi memahami strategi, dan itu berguna untuk kebijakan-kebijakan keputusan bisnis ke depannya. Nah, apa sih tujuan mempunyai bisnis model kanvas itu? Kenapa sih harus kita menggunakan BMC? Nah, ada tujuan-tujuan yang kenapa kita ini harus menggunakan bisnis model kanvas. Yang pertama yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kita itu agar lebih mudah memahami strategi bisnis yang didesain. Karena dengan 9 building blocks, strategi atau elemen-elemen bisnis itu lebih dikerucutkan. Terus kita bisa memantapkan rencana eksekusi dan monitoring, terus menyesuaikan dengan faktor eksternal, kondisi dan keadaan. Nah, apa sih 9 building blocks atau 9 elemen bisnis itu? Yang pertama itu ada customer segment. Nah, apa sih customer segment ini? Customer segment ini seperti kita menetapkan target market kita. Which classes are you creating value for? Gitu. Pertama-tama kalau kita kita harus tahu nih target market kita itu siapa. Nah, misalnya di bisnis saya nanti kita akan lanjutkan studi kasusnya. Kita harus tahu target marketnya, dari umur berapa, mereka suka apa. Nah, terus ada value proposition. Nah, value proposition ini, what core value do you deliver to the customer? Dan which customer needs. Kita harus tahu nih which customer needs-nya apa. Nah, di value proposition ini membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang didapatkan para customer jika memilih bisnis kita. Nah, baik produk atau jasa perusahaan kita, apa sih yang menjadi kekuatan, apa sih yang menjadi core value, apa sih yang menjadi keunggulan produk kita dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, terus ada yang namanya channel. Nah, channel ini seperti which channel that your customer want to be reached. Jadi menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah bisnis berkomunikasi untuk menyampaikan value proposition dengan segmen pelanggan dan dapat menjangkau mereka untuk memberikan preposisi nilai yang ditawarkan. Seperti itu. Terus ada customer relationship. Nah, customer relationship ini berbicara what relationship that the target customer expect you. Gitu. Elemen yang membahas mengenai bagaimana sih jalinan hubungan kita sebagai business owner, kita sebagai perusahaan, kita sebagai bisnis dengan para pelanggan. Perlu penguasaan
pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan atau customer bisnis kita tidak mudah berpaling ke kompetitor, berpaling ke bisnis sebelah karena mungkin bisnis kita itu kurang tuh menjalin hubungan dengan customernya. Nah, terus ada yang kelima itu revenue streams. Apa sih revenue stream ini? Revenue stream ini di mana sih, bagaimana sih bisnis kita ini dapat pendapatan, dapat omset gitu. Ada beberapa cara, bisa dari penjualan produk ataupun jasa, kerjasama maupun investasi dari perusahaan. Terus ada key activity. Key activity ini adalah kegiatan utama bisnis yang menciptakan apa sih aktivitas utama yang dijalankan, yang wajib dijalankan perusahaan, kegiatan utamanya. Terus yang ketujuh ada key resource. Key resource ini adalah sumber daya dari bisnis. Bagaimana sih agar bisnis mengelola sumber daya dengan semaksimal mungkin, seperti SDM ataupun bahan baku ataupun manajemen SDM dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam model bisnis ini. Nah, yang ke-8 itu ada partnership. Key partnership adalah pihak-pihak yang kita ajak kerjasama nih. Partner kita siapa dalam menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, ini mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan. Serta kalau kita bisnis itu lebih produktif lah, lebih meningkatkan kinerja. Nah, kalau key partnership kita bagus, ini bisa membentuk siklus bisnis yang sangat stabil. Terus ada cost structure. Nah, cost structure ini berbicara what are the most cost in your business. Nah, struktur pembiayaan bisnis, misalnya seperti biaya apa sih yang harus kita keluarkan, apa sih most cost yang harus kita keluarkan setiap bulannya, apakah pegawai, apakah kota internet mungkin, apakah tax, pajak, atau macam-macam. Nah, setelah kita langsung aja langsung studi kasusnya ke bisnis saya. Bisnis saya itu yang sebelumnya saya jelaskan adalah Amira Skin Facial Clinic. Nah, ini contoh 9 building blocks-nya. Ini contoh-contoh dari blok-bloknya, ada yang saya sebutkan tadi macam-macam, ada 9 blok. Dan kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu Amira Skin Facial Clinic and Skincare. Customer segmentnya itu karena kita bergerak di produk anti aging ke pria dan wanita umur 27 sampai 45 tahun. Nah, karena mereka ini yang mulai terlihat tanda-tanda penuaannya. Terus konsumen yang mengembari perawatan di rumah dan gak mau ribet karena kita perawatannya langsung deliver ke rumah mereka. Mereka order, kita langsung come to their house. Terus customer segment. Yang ketiga adalah konsumen yang ingin awet muda tadi karena kita bergeraknya di anti aging. Terus ada value proposition. Kita ada 3 value proposition. Yang pertama brand. Kita menciptakan brand yang mudah diingat oleh customer. Yang kedua ada experience dan ketiga ada produk. Nah, kita menggunakan produk yang premium, very premium product, dan kita menggunakan teknologi beauty device yang terbaru di bidangnya. Kalau dari experience kita tidak hanya menjual dan memberikan jasa, tapi kita juga menyediakan jasa konsultasi gratis, jasa kita cek wajah gratis bagi customer. Nah, itu value kita yang gak kalah dari kompetitor. Nah, terus untuk customer relationship kita punya program itu Customer Loyalty Program. Nah, apa sih Customer Loyalty Program ini atau CLP? Nah, kita itu ada program seperti misalnya nanti bila customer kita atau konsumen kita berbelanja baik sebulan atau 3 bulan penuh. Nah, di bulan keempat ini mereka mendapatkan voucher senilai 300 sampai 500 ribu. Nah, ataupun
yang sudah berjalan juga kita memberikan mereka voucher ulang tahun begitu. Jika mereka ulang tahun kita berikan voucher. Terus ada revenue stream. Revenue stream ini penghasilan kita emang murni dari penjualan jasa facial dan produk skincare. Terus activity kita ada kita beriklan baik di Ads maupun Google Ads, di Facebook Ads, dan kita distribusi produk. Terus kita recruitment reseller activity. Resource kita ada beauty therapist dan konsultan. Untuk saat ini 3 orang, dan resource kita stok barang sekarang. Terus partnership kita ada supplier skincare, supplier teknologi beauty device. Nah, supplier skincare ini skincarenya yang seperti yang saya bilang tadi premium ya, emang dari luar negeri, tapi sudah disesuaikan dengan kulit orang Asia, jadi cocok banget untuk orang Asia. Terus cost structure kita ada fixed cost ini biaya bulanan, biaya tetap kita. Terus ada variable cost itu kita mulai dari kota, dari pengisian bahan baku, dan angka-angka variabel lainnya yang. Terus kita ada investment. Nah, apa sih ini investment? Jadi di Amira Skin Facial Clinic and Skincare 40% dari profit itu kita taruh di rekening saham. Jadi 60%-nya diputarin lagi ke bisnis, dan 40%-nya itu diputar lagi ke stock market. Oke, selesai pembahasan bisnis model kanvas dari saya dan sedikit studi kasusnya dari bisnis saya sendiri, Amira Skin Facial Clinic and Skincare. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.